Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, video kali ini kita akan menyinggung sedikit mengenai kabar terkait dengan adanya kurikulum baru. Nah, di sini saya coba membuka Facebook. Ini salah satu grup Kemdikbudinfo. Di sini dituliskan selamat datang kurikulum baru, ya, judulnya seperti itu. Nah, memang akhir-akhir ini santer terdengar kabar terkait dengan adanya kurikulum baru yang akan diterapkan di tahun ajaran 2021-2022. Di sini bisa kita lihat bahwa mulai tahun pelajaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum KTSP 2013. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada satuan pendidikan, coba bisa kita lihat terkait dengan 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma. Yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar, yaitu terkait dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini dilakukan di jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, SD pada jenjang kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau, dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013 atau kurikulum 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalnya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Kemudian kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek.
Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan untuk siswa SMP, SMA atau SMK tidak dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP. Keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang pada KTSP itu tidak ada atau dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran TIK ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Nah, bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, tidak perlu khawatir untuk menerapkan pelajaran ini karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun bisa diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kemdikbuddikti telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian ketujuh atau yang terakhir, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi ini poin-poin penting ya, ada 7 poin terkait dengan perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP 2013 atau K13 menjadi kurikulum paradigma baru.